Pertama yang CGM tuh, yang monitoring. Yap. Monitor Yap. itu kelemahan yang utama sebetulnya bukan di cost, tapi kelemahan utama adalah bahwa itu akan ada banyak data. Seperti tadi dibilang, data itu kan akan membuat kita aware terhadap respons daripada tubuh terhadap makanan, terhadap aktivitas fisik, misalnya olahraga, terhadap emosi, tadi udah disinggung, Yap. terhadap tidur 5 jam, tidur 8 jam, tidur 10 jam, tidur kebanyakan, minum obat tidur, dan lain-lain. Respons tubuh terhadap obat-obatan ataupun insulin dan lain-lain. Tapi itu data begitu banyak, sehingga akhirnya bisa justru bikin orangnya jadi bingung. Justru bisa bikin bingung. Kemudian data itu juga berbeda dengan kalau seandainya periksa di kapiler. Jadi ada yang menggunakan CGM, kemudian juga periksa blood glucose meter, SMBG namanya, self monitoring blood glucose meter, dan kapiler glucometer. Kemudian kok jadi bingung, ini yang benar yang mana, kok berbeda gitu. Nah itu nanti harus diajarin lagi, diterangkan maksud saya, bahwa kadar glukosa darah kapiler itu adalah terbaik nomor 2, dan yang CGM itu terbaik nomor 3. Karena ada lag time-nya ya? Ada lag time, ya. Antara kadar kapiler dengan interstisial itu ada lag time, atau ada waktu jeda lah gitu saya. Ketinggalan sekitar 5 menit atau bisa lebih. Tergantung, kalau misalnya habis makan banyak lemak dan lain-lain, itu bisa agak-agak beda sedikit. Terus yang kedua memang cost. Kalau CGM itu cost, tetapi sekarang ini sedang lagi diteliti ya teman-teman. Nanti mungkin Bella bisa sampaikan juga data-data yang di OC gimana. Jadi ini kita berhadapan dengan cost, biaya ya. Siapa juga yang mau keluar biaya besar? Nggak ada yang mau keluar biaya besar. Tetapi pertanyaan yang terbesar yang sekarang belum tentu semua bisa jawab, bahkan para pakar juga sekarang lagi cari jawabannya adalah, teman-teman, biaya mana yang lebih besar? Biaya menggunakan diabetes teknologi atau biaya ngobatin komplikasinya? Kalau seandainya diabetes teknologi bisa mencegah komplikasi tersebut, jangan sampai keburu kena mata, kena ginjal, kena jantung, dan lain-lain, dibandingkan dengan biaya ngobatin mata satu aja biayanya udah berapa. Kalau kena 2 mata biayanya berapa. Kena ginjal bagaimana. Kena jantung gimana. Kalau kena stroke apalagi. Sedangkan biaya itu nggak hanya biaya yang istilahnya tangible cost juga ya. Biaya yang jelas-jelas kelihatan. Itu misalnya biaya dolar, rupiah maksud saya. Rupiah yang keluar karena dirawat, karena ketemu dokter. Dokternya tadinya cuma 1, gara-gara komplikasi stroke misalnya, dokternya jadi 5. Dokter diabetes, dokter jantung, dokter saraf, dokter rehab medik, dokter gizi, itu udah 5 tuh dokternya. Biayanya jadi 5 kali lipat tiba-tiba gitu. Kalau seandainya yang pakai asuransi yang gratis ya, itu bisa berarti 5 hari karena sehari hanya bisa ketemu dokter 1. Jadi 5 hari dalam seminggu tuh berobat ke 5 dokter gitu. Habis waktunya untuk itu. Belum lagi biaya yang tidak bisa tidak bisa dijabarkan secara tangible gitu ya. Misalnya biaya keluarga jadi susah. Mestinya ngantar anak jadi nggak ngantar anak, atau sebaliknya anaknya yang mestinya kerja jadi ngantar orang tuanya, kan orang tuanya mesti berobat ke 5 dokter setiap bulan gitu. Setiap bulan 5 hari habis waktunya untuk ngantar orang tuanya ke dokter. Belum lagi biaya-biaya yang lain gitu, biaya-biaya sosial, biaya psikologis dan lain-lain. Nah itu yang sekarang ini selalu jadi bahan penelitian, antara mana nih cost effectiveness, cost efficiency, dan lain-lain gitu. Nah, itu terus diteliti karena orang akan selalu bilang itu mahal gitu. Iya, itu mahal. Tapi mana yang lebih mahal antara komplikasi dengan itunya? Tapi saya nggak bilang bahwa seberapapun mahalnya CGM itu harus dipunyai semua orang. Nggak semua orang. Saya nggak nyuruh semua orang untuk pakai CGM ya. Jangan salah ya teman-teman. Itu untuk yang CGM. Selain itu, namanya ada new technology on the block, new kids on the block. Itu kalau gini, dulu waktu zaman kita punya HP ya, HP yang masih kayak Nokia zaman dulu tuh, kita kalau belajar HP Nokia itu buat nelfon teman gitu ya, itu sebentar udah ngerti gitu caranya. Paling setting tanggal, setting alarm dan lain-lain ya.
Tapi dengan berkembangnya zaman, apalagi yang HP-nya canggih, itu kita belajar bisa butuh waktu 1 minggu untuk bisa tahu semua aplikasinya. Kadang-kadang udah 1 tahun baru tahu. Oh, baru tahu ya saya bahwa HP saya itu sebetulnya bisa loh buat ngerekam pembicaraan terus langsung berubah jadi apa gitu misalnya. Asal pakai aplikasi tertentu gitu. Makin canggih tuh alat, makin lama dan makin kita mesti mikir untuk bagaimana mempelajari menggunakan alat canggih tersebut seoptimal mungkin. Kalau nggak kan alat mahal kita cuma pakai buat nelfon doang, itu kan wasting of money sebetulnya. Itu yang berikutnya. Lalu convenience, lebih convenience mana pakai glukometer atau ini? Kalau sakit iya, tapi ada orang yang lebih convenient pakai yang lama daripada pakai ini CGM. Selain itu, pada beberapa orang, penggunaan diabetes teknologi ini campur aduk nih antara CGM dengan insulin pump. Terjadi overconfident to abuse. Nah, nanti mungkin Bella tambahin ya, Bella ya, pengalaman di sana gimana. Overconfident tuh karena gini, karena saya tahu gula saya sekian, 100, kemudian saya mau makan kue tart, tiramisu, terus kue tart apa gitu yang enak-enak gitu ya. Saya mau makan 2 hari ini karena saya hari ini lagi stres di kantor dimarahin sama bos gitu misalnya. Jadi saya mau makan 2. Kemudian saya tahu gula darah 100. Ya saya sudah tahu juga kalau 1 tiramisu itu cake-nya akan meningkatkan gula darah saya sekian. Saya suntik insulin dengan insulin karbohidrat ratio, itu teman-teman nanti bisa pelajari ya nextnya. Itu saya tahu bahwa supaya gula saya nggak naik, saya nyuntiklah sekian unit. Kemudian saya juga masih pengen menikmati yang lain nih, gitu. Misalnya pizza atau apa gitu. Kemudian supaya gula saya nggak naik juga, saya bisa tambahin lagi yang tadinya mesti ekstra 3 unit, tambahin lagi ekstra 4 unit jadi 7 unit. Nah itu sesekali bisa, tetapi kalau terlalu sering dilakukan itu, bahkan sampai merasa, oh saya nggak perlu diet lagi dong, kan saya udah bisa tahu, udah diajarin dokter, insulin carbohydrate ratio sekian, insulin sensitivity factor sekian, lalu saya tahu bagaimana ngendalin gula darah saya sendiri, saya suntik aja insulin, set, beres, nggak pernah tinggi gula darah saya, tetapi yang terjadi adalah berat badannya naik. Karena insulinnya bisa banyak yang disuntikin, boleh nyuntik lebih banyak, kata dokter boleh nyuntik lebih banyak kalau you mau makan lebih banyak, tetapi nanti Indian akhirnya efek insulin kan kemana-mana juga, diantaranya berat badan yang naik. Lalu berat badan naik nanti akan timbul, walaupun diabetes tipe 1 ya, penelitian yang terbaru adalah resistensi insulin akan terjadi juga pada waktu mencapai keadaan tertentu ya, fase tertentu. Jadi diabetes tipe 1 sel pankreasnya udah turun, resistensi insulin juga lama-lama meningkat, akhirnya dosis insulinnya jadi naik terus. Ada lagi kelemahan daripada teknologi diabetes ini ya Anita, itu terus terang membuat dokternya repot. Saya nggak tahu kalau Bella terjadi juga enggak. Dokternya repotnya gimana? Ini repotnya sih begini teman-teman, bukan berarti dokternya repot, nggak mau repot gitu, bukan. Dokternya bukannya nggak mau repot, cuman dokternya jadi lebih repot karena dokternya harus selalu up to date ilmunya. Dia harus belajar terus. Misalnya tadi yang ditunjukkan sama Bella itu adalah Freestyle Libre. Freestyle Libre 1, Freestyle Libre 2, Freestyle Libre 3, ini kayak gini nih, Libre 3. Ini ukuran jempol saya, kuku jempol saya ini ukuran Libre 3. Terus ada lagi Dexcom ada Dexcom 4, 5, 6, 7, ini yang agak baru gitu. Terus Medtronic ada seri yang terbaru lagi tuh, yang lebih buat orang yang nggak pakai insulin pump. Mereka keluarin yang bukan buat insulin pump. Jadi diabetes tipe 2, bahkan sekarang ada lagi Dexcom maupun Freestyle Libre itu buat untuk orang yang nggak diabetes, buat orang yang sangat self awareness-nya tinggi gitu, orang-orang yang milenial kali ya, yang self awareness-nya tinggi, yang pengen tahu gula darahnya kalau lagi nge-gym gimana nih, kalau lagi pakai whey protein gimana nih, kalau lagi diet gimana nih gitu. Ada orang-orang yang seperti itu dan sekarang udah di-approve oleh FDA alat-alat CGM yang untuk yang bukan diabetes, yang untuk yang diabetes tipe 2 yang nggak connect ke insulin pump seperti yang dipunya Anita. Nah itu artinya kan dokternya kan jadi mesti belajar terus ya Bella ya.